Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-180, 181, 182 dan 183 dari surah Al-A'raf, yaitu yang menerangkan tentang manusia di hadapan kebenaran. Di dalam 4 ayat yang akan kita pelajari ini diterangkan bahwasanya manusia itu terbagi menjadi 2 kelompok di hadapan kebenaran. Ada kelompok yang mengakui kebenaran, menerima kebenaran, dan mengikuti kebenaran tersebut. Ada pula kelompok manusia yang menolak kebenaran, bermakna kalau menolak kebenaran yang mereka ikuti adalah kesesatan. Padahal mereka mengetahui kebenaran itu sebagai kebenaran. Maka berarti mereka yang sesat itu adalah orang-orang yang mendustakan kebenaran. Dan kebenaran itu diterangkan oleh Allah dengan jelas melalui ayat-ayatnya. Ayat-ayat Allah itu ada yang berupa alam semesta, langit yang dijunjungkan, bumi yang dihamparkan, hujan yang diturunkan, manusia yang diciptakan. Ini semua adalah ciptaan Allah yang menerangkan tentang kebenaran, yaitu Allah sebagai pencipta, pengatur alam semesta ini. Dan satu lagi ayat-ayat Allah, yaitu ayat-ayat Allah yang telah diturunkan, ayat-ayat yang tertulis, yang sekarang ini adalah berupa Al-Quran. Kalau dahulu Taurat, Zabur, dan Injil. Nah, ayat-ayat yang Allah turunkan ini juga menerangkan tentang kebenaran. Ada di antara manusia yang menolak ayat-ayat tersebut. Kemudian dengan bangga dan sukanya pula, tidak pula merasa bersalah, mendustakan kebenaran tersebut dan mengikuti kebatilan. Maka Allah berikan kepada mereka pemberian-pemberian. Kemudian mereka pun merasa bertambah senang, bertambah suka, sehingga mereka menyangka tidak ada apa-apa masalah apabila meninggalkan kebenaran. Tetapi sebenarnya Allah telah membuat rencana, yaitu Allah akan menyiksa mereka dengan siksaan yang lebih dahsyat disebabkan karena menolak kebenaran. Itu namanya istidraj. Allah berikan lagi pemberian, Allah berikan lagi pemberian,
sehingga mereka menyangka tidak akan disiksa oleh Allah, tetapi nanti secara tiba-tiba siksaan itu ditetapkan ke atas mereka, dan ketika itu mereka sengsara sesengsara-sengsaranya, sebab mereka tidak bersiap sedia menghadapi siksaan. Secara tiba-tiba siksaan ditetapkan ke atas mereka yang membuat mereka menderita, bahkan juga terus binasa. Ini adalah sunnatullah yang diberlakukan ke atas kelompok manusia yang menolak kebenaran. Adapun kelompok manusia yang menerima kebenaran kemudian mengikuti kebenaran, mereka itu akan dimasukkan ke dalam syurga. Jadi Allah terangkan, kelompok manusia yang menerima kebenaran akan ditempatkan di syurga, dan kelompok manusia yang menolak kebenaran akan dicampakkan ke dalam neraka. Inilah dia hakikat hidup yang sedang kita jalani di dunia ini, dan itulah dia balasan yang akan diterima oleh setiap manusia yang sekarang ini sedang menjalani hidup di dunia ini. Ini adalah ujian. Nah, tentang ujian ini diterangkan dalam ayat sebelum ini. Siapa yang berhasil dalam ujian? Yang berhasil dalam ujian adalah yang menggunakan hati sehingga memahami, yang menggunakan akal. Dengan akal itu ia dapat membantu iman yang ada dalam hatinya untuk mengalahkan hawa nafsunya, sehingga mata yang dia gunakan untuk melihat betul-betul dapat dimanfaatkan untuk melihat kebenaran. Telinga betul-betul dapat dipergunakan dan dimanfaatkan untuk mengetahui kebenaran. Ada hati, ada mata, ada telinga, dengan ketiga sarana dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan berhasil menjalani ujian hidup di dunia ini, akan dapat nanti menerima dan mengikuti kebenaran. Barang siapa yang menyia-nyiakan yang tiga tersebut, hati, mata, dan telinga, maka akan gagal dalam ujian hidup. Dan Allah terangkan dalam ayat sebelum ini, mereka itulah yang akan memenuhi neraka jahanam. Mereka itu adalah dari kalangan jin dan manusia. Jadi ayat-ayat yang kita pelajari ini masih lagi berkaitan dengan ayat yang sebelumnya. Ayat sebelumnya tentang kelompok manusia yang menolak kebenaran. Sebab apa sebabnya mereka menolak kebenaran? Sebab tidak menggunakan pemberian Allah, yaitu hati, mata, dan telinga. Maka sekarang ini pula Allah menerangkan tentang dua kelompok yang kedua, yaitu kelompok yang akan dimasukkan ke dalam surga. Kalau yang sebelum ini kelompok yang dimasukkan ke dalam neraka, yang dimasukkan ke dalam surga itu adalah orang yang menggunakan hati, mata, dan telinga. Mereka adalah orang-orang yang menerima kebenaran, kemudian mereka membimbing manusia yang lain dengan kebenaran tersebut, kemudian mereka menetapkan segala sesuatu dengan adil berdasarkan kebenaran tersebut. Kemudian Allah ulang sekali lagi, adapun orang yang tidak mau menolak kebenaran, mereka akan disiksa bukan hanya di akhirat dengan dimasukkan ke dalam neraka, tetapi juga di dunia ini. Meskipun nampak mereka itu terus diberi pemberian-pemberian, tetapi sebenarnya sampai jangka masa tertentu saja, sampai waktunya mereka akan disiksa. Inilah dia rangkaian ayat-ayat yang kita pelajari, ayat yang kita pelajari dalam pertemuan ini, dan dikaitkan dengan ayat yang sudah kita pelajari dalam pertemuan sebelum ini. Sekarang kita lihat ayat ini dengan lebih dekat lagi melalui tafsirnya. Namun kita akan membacanya terlebih dahulu. Mudah-mudahan ada pahala dari setiap huruf yang kita baca. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ih
sayujzauna ma kanu ya'malun. Wa mimman khalaqna ummatun yahduna bil haqq wa bihi ya'dilun. Walladzina kazzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Allah berfirman, walillahil asmaul husna, walillahi, dan milik Allah lah. Ada yang menambahkan, dan hanyalah milik Allah. Al-asma, nama-nama, al-husna, yang penuh dengan kebaikan. Tapi kita boleh saja sebut karena sudah menjadi istilah, al-asmaul husna. Dan milik Allah lah al-asmaul husna. Fad'uhu, maka serulah dia, serulah Allah itu, biha, dengannya, dengan menyebut nama-nama tersebut. Seru Allah dengan menyebut Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Ini maknanya menyeru Allah dengan nama-namanya. Wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ih. Wadharu, dan tinggalkanlah, alladzina, orang-orang yang, yulhiduna, mereka itu menyimpang dari kebenaran, fi asma'ih, dalam nama-namanya. Maksudnya dalam memahami nama-namanya atau dalam menyebut nama-namanya. Sayujzauna ma kanu ya'malun. Sayujzauna, mereka itu akan diberi balasan, ma kanu, apa-apa yang mereka itu telah ya'malun, kerjakan. Kita ulang dari pangkal ayat. Dan hanya milik Allah lah al-asmaul husna, maka serulah Allah dengan menyebut nama-namanya itu. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran di dalam menyebut nama-namanya, nama-nama Allah. Niscaya mereka itu akan diberi balasan terhadap apa-apa yang telah mereka kerjakan. Ayat berikutnya. Wa mimman khalaqna ummatun yahduna bil haqq. Wa mimman, dan dari orang-orang yang khalaqna, telah kami ciptakan, dari orang-orang yang telah kami ciptakan, yaitu dari kalangan manusia atau juga dari kalangan jin, karena sebelum ini disebut jin dan manusia, tetapi ini lebih khusus kepada bangsa manusia karena ada sifat yang menjelaskan tentang bangsa manusia, yaitu dengan perkataan ummatun, ada umat, yahdun, yang memberi petunjuk, bil haqq, dengan kebenaran. Dan dari orang-orang yang telah kami ciptakan ada umat yang memberi petunjuk dengan kebenaran. Umat yang dimasukkan umat Islam. Dan di antara orang-orang yang telah kami ciptakan adalah umat Islam yang memberi petunjuk dengan kebenaran. Apabila sebelum ini kebanyakan jin dan manusia disebabkan karena tidak menggunakan hati, mata dan telinga dimasukkan ke dalam neraka, maka maksud ayat ini adalah, dan di antara orang-orang yang telah kami ciptakan ada umat yang membimbing manusia, yang menunjuki manusia dengan kebenaran, mereka itu kami masukkan ke dalam syurga. Nah, ini posisi atau kedudukan ayat ini. Jadi kedudukan ayat ini menerangkan tentang penghuni syurga. Ayat sebelum ini menerangkan tentang penghuni neraka. Wa bihi ya'dilun, dan tentang penghuni syurga itu yang disebutkan dalam ayat ini sebagai yang menunjuki manusia dengan kebenaran. Wa bihi, dan dengan kebenaran itu, ya'dilun, menegakkan keadilan.
Apabila menghukum manusia dengan adil. Kita ulang dari pangkal ayat. Dan dari orang-orang yang telah kami ciptakan ada umat yang menunjuki orang lain dengan kebenaran, dan dengan kebenaran itu mereka menjalankan keadilan. Nah, mereka itu akan dimasukkan ke dalam surga. Kemudian kembali lagi Allah menerangkan tentang penghuni neraka. Tetapi tentang penghuni neraka itu bagaimana nasib mereka di dunia ini. Kalau di akhirat nasib mereka dimasukkan ke dalam neraka. Kalau di dunia ini seperti apa keadaan hidup yang mereka jalani? Allah terangkan keadaan hidup yang mereka jalani. Walladzina kazzabu biayatina, walladzina, dan orang-orang yang kazzabu, mendustakan, biayatina, ayat-ayat kami, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Sanastadrijuhum, kami akan membinasakan mereka secara berangsur-angsur. Bagaimana cara Allah membinasakannya? Secara berangsur-angsur, dengan memberi pemberian, kemudian senang, beri pemberian lagi, bertambah senang, beri pemberian lagi, bertambah senang, lupa diri, kemudian merasa tidak ada kesalahan yang dilakukan. Maka dalam keadaan mereka tidak mengetahui, tiba-tiba siksaan ditetapkan ke atas mereka, min haitsu, dengan cara la ya'lamun, mereka tidak mengetahuinya. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, kami akan membinasakan mereka secara berangsur-angsur dengan cara mereka tidak mengetahuinya, atau dalam keadaan mereka tidak mengetahuinya. Begitulah cara Allah membinasakan orang-orang yang mendustakan ayat-ayatnya di dunia ini. Wa umli lahum inna kaidi matin. Wa umli, dan kami akan memberi tangguh. Dan aku di sini ya. Aku di sini maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Wa umli, dan aku memberi tangguh lahum, kepada mereka yang mendustakan ayat-ayat itu. Inna kaidi, inna, sesungguhnya, kaidi, rencanaku, matin, teguh. Dan aku memberi tangguh kepada mereka, sesungguhnya rencanaku teguh atau kokoh. Maksudnya Allah berencana dengan memberikan pemberian kepada orang yang mendustakan kebenaran, kemudian mereka merasa senang. Kemudian mereka lupa bahwasanya sebenarnya mereka itu sedang digiring kepada kebinasaan. Dan apabila mereka nanti ditetapkan siksaan ke atas mereka, mereka tak akan mampu menolaknya. Apa sebab? Sebab rencana Allah dalam membinasakan mereka itu teguh, kuat. Tidak ada siapa yang bisa untuk menolaknya. Oh, jadi ayat ini adalah ayat ancaman. Sebelumnya ayat tentang penghuni surga adalah ayat berita gembira. Berita gembira yaitu siapa yang menerima kebenaran, kemudian menunjuki manusia dengan kebenaran tersebut, kemudian dengan kebenaran itu menjalankan keadilan, berita gembira untuk mereka nanti surga. Kemudian ancaman pula bagi siapa yang mendustakan ayat-ayat Allah, diancamkan siksaan ke atas mereka, yang siksaan itu bukan datang secara langsung kepada mereka, tidak, yaitu siksaan itu telah ditetapkan waktunya, tetapi sebelum sampai kepada siksaan tersebut diberikan pemberian sehingga mereka menjadi lalai, senang, badan kami sehat-sehat. Mana siksaan itu? Kami mendustakan kebenaran, tak ada kebenaran kami ikuti. Lain yang Allah turunkan, lain yang kami buat, tapi badan kami sehat juga, harta benda kami bertambah juga, keluarga kami tak ada masalah, kekuatan dan kekuasaan kami bertambah hebat, bertambah luas, bahkan kami banyak menjajah negara di muka bumi ini. Mana dia siksaan tersebut?
Ketika sampai ke tahap mereka telah lalai bahwasanya Allah telah menetapkan rencananya, dan rencana Allah tidak akan menyimpang dari apa yang Allah tetapkan, maka ketika itu mereka akan disiksa tanpa mereka mengetahui kedatangan siksaan tersebut. Inilah dia ayat-ayat yang akan kita pelajari, yaitu ayat yang menerangkan tentang dua kelompok manusia di hadapan kebenaran. Satu kelompok mengikuti kebenaran, dan satu lagi kelompok meninggalkan kebenaran. Yang mengikuti kebenaran, mereka mempercayai kebenaran tersebut dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang meninggalkan kebenaran, mereka mengikuti kehendak hawa nafsu mereka. Silakan dua kelompok yang disebutkan dalam ayat ini dilihat di dalam kenyataannya sekarang. Ada tidak dua kelompok ini? Ada. Mana yang banyak? Kelompok yang mengikuti kebenaran atau kelompok yang menolak kebenaran? Sudah kita terangkan dalam pertemuan sebelum ini, yaitu yang menolak kebenaran itu lebih banyak, sehingga yang masuk neraka itu lebih banyak dari yang masuk surga. Maka di sini perlu berhati-hati dan berwaspada. Jangan sampai tertipu dan terpedaya. Jangan sampai karena melihat orang lain kemudian mengikuti orang lain, yang orang yang diikuti itu pula rupanya adalah kelompok orang yang menolak kebenaran. Jangan tertipu oleh dunia, jangan tertipu oleh kesenangan dunia, karena Allah telah banyak sekali mengingatkan dalam Al-Quran, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kesenangan dunia melainkan kesenangan yang menipu. Silahkan ambil dari dunia itu, silahkan cari rezeki untuk mendapatkan dunia, silahkan, tetapi tidak dengan menjadikan dunia itu sebagai tujuan di dalam hidup. Yang menjadikan dunia itu sebagai tujuan dalam hidup akan menolak kebenaran. Pasti, itu sudah pasti. Barang siapa yang menjadikan dunia sebagai sarana untuk akhiratnya yang abadi, maka insya Allah akan mencari kebenaran dan berusaha menjalankan hidup itu di atas kebenaran tersebut, sehingga dunia tidak lebih hanyalah sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup adalah syurga. Untuk mendapatkan syurga perlulah redha Allah Subhanahu wa taala, karena hamba-hamba yang diredai oleh Allah lah yang akan dimasukkan ke dalam syurga. Maka ayat ini adalah ayat yang sangat bermanfaat sekali untuk mengingatkan kita, sehingga setiap langkah yang kita jalani di dunia ini adalah betul-betul langkah yang terbimbing, sehingga tidak menyimpang dari jalan yang benar. Yang langkah yang terbimbing ini berada di atas jalan yang benar, jalan yang lurus, yang akan menyampaikan ke tujuan, yaitu ridha Allah dan syurga Allah. Inilah dia sebagai pengantar, dan selanjutnya kita akan pindah ke tafsir ayat. Kita mulai dari ayat yang ke-180. Walillahil asmaul husna, dan hanyalah milik Allah al-asmaul husna. Di sini perkataan al-asmaul husna, ada alif lam, al-asma nama-nama, al-husna yang penuh dengan kebaikan, berarti nama-nama yang dimaksudkan tersebut telah diketahui. Al-asmaul husna itu telah diketahui. Apa sebab telah diketahui? Sebab disebutkan di dalam Al-Quran, bahkan disusun dengan rapi di dalam hadis, bahkan disebutkan jumlahnya berapa. Di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi umpamanya disebutkan satu persatu nama Allah yang 99. Di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isma. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Disebut 99. Berapa jumlahnya? 99 disebut jumlahnya.
Bahkan diulang lagi dengan perkataan yang lain, mi'atan illa wahidah, 100 kurang 1. Nah, kalau 100 kurang 1, 99. Jadi disebut dengan kata 99, disebut pula dengan kata 100 kurang 1. Maknanya apa? Penekanan. Diulang sekali lagi sebagai penegasan. Kemudian dilanjutkan di dalam hadis Nabi, faman ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghitungnya, menyebutnya satu persatu dengan memahami kandungan maknanya, dengan keimanan dan keikhlasan dalam menyeru Allah, dakhalal jannah, niscaya dia akan masuk syurga. Maka ramailah dari kalangan para ulama mengkaji tentang kandungan makna al-asma'ul husna. Apa makna nama Allah Ar-Rahman? Apa makna nama Allah Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, dan seterusnya. Dengan mengkaji nama-nama Allah tersebut, maka nanti akan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, karena yang menetapkan nama tersebut adalah Allah sendiri di dalam Al-Quran, dan juga Allah sendiri melalui hadis Rasulullah, melalui sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hanyalah milik Allah. Kalau disebut dan hanyalah milik Allah, berarti nama-nama Allah tersebut adalah yang layak untuk, yang tepat dipakaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak kepada selain Allah. Jadi jangan pakaikan nama Allah Al-Asma'ul Husna itu kepada selain Allah, karena ia hanya untuk Allah saja. Hanya milik Allah lah Al-Asma'ul Husna itu. Jadi jangan pakaikan pula Ar-Rahman kepada manusia atau Ar-Rahim kepada manusia, tak boleh. Kalau mau memakaikan juga, tambah kata abdun di pangkalnya, Abdur Rahman. Abdur Rahman, ada nama orang Abdur Rahman, tapi jangan diberi nama orang Rahman. Tidak, nama Rahman itu hanya dipakaikan kepada Allah. Ar-Rahim, nama Allah, kalau mau dipakaikan kepada manusia, kepada anak kita, Abdur Rahim. Abdur Rahim. Jadi nama Allah itu hanya milik Allah, artinya dipakaikan kepada Allah. Apa sebab hanya milik Allah? Sebab nama Allah itu menerangkan tentang sifat Allah yang sempurna. Nah, apakah sifat yang sempurna itu layak pada manusia? Tidak, manusia memiliki sifat kekurangan. Maka nama Allah yang menerangkan tentang sifat Allah yang sempurna hanya boleh dipakaikan kepada zat Allah yang bersifat sempurna. Ini makna walillah, dan hanya milik Allah. Al-Asma'ul Husna, nama-nama Allah yang penuh dengan kebaikan. Al-Asma' jamak dari isim. Al-Husna itu adalah bentuk muannas dari ahsan. Ahsan maknanya yang paling baik. Al-Asma'ul Husna bermakna adalah nama-nama Allah yang sangat baik, paling baik, terbaik. Apa sebab nama Allah itu baik? Sebabnya adalah pertama, setiap nama Allah itu menerangkan tentang Allah. Umpamanya Ar-Rahman, menerangkan tentang Allah yang menciptakan rahmat dan memberikan rahmat kepada semua makhluk tanpa terkecuali. Maka ketika disebut Ar-Rahman, oh ini dia, nampak sekali pada makhluk. Makhluk ini dapat menjalani hidup dengan baik adalah karena rahmat Allah. Rahmat Allah dari Allah Ar-Rahman. Ada manusia yang mampu memberikan rahmat kepada manusia. Bapak ibu mampu memberikan rahmat kepada anaknya? Tidak. Ketika anaknya sakit, mampu ayah ibu ini menyembuhkan anaknya? Karena untuk menyembuhkan penyakit itulah dengan rahmat. Anni massaniyadh-dhur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, sesungguhnya aku disentuh oleh penyakit. Ini perkataan Nabi Ayub dahulu. Dan engkau adalah yang maha pengasih dari sekalian yang pengasih. Dengan rahmatmu ya Allah, penyakit hamba ini akan sembuh. Nabi Ayub menyeru Allah yang memberikan rahmat, Allah berikan rahmat, maka penyakit pun sembuh. Siapa yang menyembuhkan penyakit? Ayah ibu atau Allah Ta'ala?
dokter, obat, atau Allah Ta'ala? Allah. Maka nama Allah itu menerangkan tentang Allah, dan itu hanya dipakaikan kepada Allah saja. Nama tersebut hanya dipakaikan kepada Allah. Ar-Rahman. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman itu bersemayam di atas arash. Arash, ciptaan Allah yang sangat agung, bersemayam di atas arash. Ar-Rahman. Nah, itu hanya dipakaikan kepada Allah saja. Karena tak ada lagi selain Allah. Ada selain Allah yang bersemayam di atas arash? Tidak. Maka kata Ar-Rahman yang merupakan nama Allah yang menjelaskan sifat Allah yang sempurna hanya dipakaikan kepada zat Allah yang sempurna. Silahkan mempelajari Al-Asma'ul Husna. Kita di sini hanya ingin menerangkan bahwasanya mengapa nama Allah itu disebut nama yang penuh dengan kebaikan, sebab setiap nama menerangkan tentang Allah. Yang kedua, setelah kita mengetahui Allah, oh rupanya Allah yang menyembuhkan penyakit, Allah Ar-Rahman yang menyembuhkan penyakit, maka mudahlah bagi kita untuk menyeru Allah. Karena kalau Allah tidak memiliki nama, bagaimana cara menyeru Allah? Kalau kita tak tahu seseorang, tak tahu namanya, bagaimana cara menyerunya? Hei, 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 tak mungkin. Maka, siapa namanya? Oh, namanya Abdurrahman. Ya Abdurrahman, kita panggil namanya. Kita sakit, perlukan rahmat untuk sembuh, kita mengenal Allah, nama Allah Ar-Rahman. Ya Rahman, Ya Rahim. Kita perlu hidup yang baik, hidup yang memudahkan kita di dalam perjalanan menuju Allah. Siapa yang memberikan kehidupan kepada kita? Allah. Ya Hayyu, yang maha hidup. Yang maha hidup yang memberikan kehidupan kepada hamba. Ya Hayyu. Hamba ini memiliki kekurangan, keterbatasan dalam mengurus hidup ini. Engkau pula adalah Allah yang sempurna dalam mengurus hidup. Ya Qayyum, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Penuh kebaikan, yaitu dengan mengenal nama Allah, mudahlah bagi kita untuk menyeru Allah. Tapi mestilah ketika menyeru Allah mengetahui terlebih dahulu kandungan makna tersebut. Kalau tak tahu kandungan makna, bagaimana menyerunya? Nama Allah ada 99. Mengapa 99? Mengapa banyak? Sebab keperluan manusia itu banyak, bermacam-macam pula. Maka panggillah Allah sesuai dengan keperluan hidup kita. Sakit, Ya Rahman. Perlu rezeki, Ya Razzaq. Ingin tambahkan kekuatan, Ya Qayyum. Supaya dapat mengalahkan musuh, Ya Aziz. Untuk minta diampuni, Ya Ghaffar, dan seterusnya. Maka disebutlah nama Allah itu secara berurutan dalam hadis Nabi 99, supaya mudah bagi kita untuk mengenali Allah dan mudah bagi kita untuk menyeru Allah. Berarti mesti pelajari Al-Asma'ul Husna. Apakah nama Allah itu hanya 99? Tidak. Yang 99 itu yang diurutkan dalam sebuah hadis. Tapi ada lagi nama Allah yang lain yang tidak disebutkan di 99. Ya Kafi, tak ada di 99. Ya Syafi, tak ada yang di 99. Lalu berapa banyaknya nama Allah itu? Imam Al-Alusi dalam tafsir beliau menyebutkan bahwasanya nama Allah itu adalah banyak, yang banyaknya itu sebanyak yang disebutkan di dalam Al-Quran ataupun hadis. Maka carilah mana dia dari ayat Al-Quran. Apabila tidak disebutkan 99, tambah, jadi 100, jadi 101, 102, 103. Berapa banyaknya? Tak terhingga, karena boleh jadi difahami melalui konteks ayat. Maka di dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi itu disebutkan ada doa begini.
Inni as'aluka bi kulli ismin huwa lak. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan setiap nama yang nama itu milikmu. Berarti tidak terbatas kepada 99. Samaita bihi nafsak, yang mana engkau menyebut dirimu dengan nama tersebut. Anzaltahu fi kitabik, yang nama tersebut engkau turunkan di dalam kitabmu. Banyak sekali dalam Al-Quran ada nama-nama Allah. Bikafin, Allah Subhanahu wa ta'ala itu mencukupkan. Bermakna Allah Al-Kafi, Al-Kafi yang mencukupkan. Maka jadilah nama, menjadi nama Allah. Kemudian disebutkan lagi bahwasanya nama Allah itu boleh jadi Allah ajarkan kepada siapa yang dikehendaki dari hambanya. Au 'allamtahu ahadan min khalqik. Ya Allah, aku meminta kepadamu dengan nama yang nama itu adalah milikmu, yang mana engkau menyebutkannya kepada dirimu, yang engkau turunkan dalam kitabmu, yang engkau ajarkan kepada seseorang dari makhlukmu. Siapa umpamanya? Boleh jadi sahabat Nabi. Ada sahabat Nabi menyeru Allah dengan nama Allah. Menjadi sebab turun ayat ini, yaitu ketika salat, seorang sahabat Nabi itu menyeru Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Kemudian terdengar oleh orang musyrik. Kemudian orang musyrik ini mengatakan kepada manusia, bagaimana Muhammad itu? Katanya Muhammad itu menyeru kepada Tuhan yang satu, tapi ada sahabatnya menyeru Tuhan itu dengan dua Tuhan, Ya Rahman, Ya Rahim. Itu kan dua Tuhan, satu Ya Rahman, satu Ya Rahim. Turun ayat ini bahwasanya yang dimasukkan Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus itu bukan menerangkan banyak Tuhan, itu menerangkan tentang Tuhan yang Esa, Tuhan yang satu. Wa ilahukum ilahu wahid, Tuhan itu satu, namanya banyak. Diajarkan kepada sahabat Nabi, kemudian Nabi memperakuinya. Maka ada di antara nama Allah itu diajarkan kepada seseorang, kemudian diperakui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Rasulnya. Ada lagi, au ista'sarta fi ilmil ghaibi indak. Ya Allah, aku meminta kepadamu dengan namamu, yang namamu itu boleh jadi tersembunyi dalam ilmu ghaib, yang ilmu ghaib itu hanya ada padamu ya Allah. Jadi berapa banyaknya nama Allah itu? 99? Tidak, ada lagi nama Allah yang tersembunyi dalam ilmu ghaib, yang hanya ada di sisi Allah. Ilmu ghaib itu kan Allah yang menguasainya. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu. Allah lah yang memegang kunci-kunci keghaiban. Tidak ada siapa yang tahu kecuali Allah. Jadi ada di antara nama-nama Allah itu yang tersembunyi dalam ilmu ghaib Allah. Berarti nama Allah itu 99? Tidak banyak. Maka Imam An-Nawawi menyebutkan bahwasanya ulama ijma', ulama bersepakat bahwasanya nama Allah itu tidaklah terbatas 99. Dan ketika Rasulullah menyebut Allah memiliki 99 nama, bukan bermakna nama itu hanya 99. Ada juga nama yang lain. Lalu mengapa disebut 99? Karena ada lanjutan hadis, barang siapa yang menghitungnya niscaya akan masuk syurga. Berarti yang 99 itu apabila difahami dengan baik, kemudian beramal dengannya, maka dijamin untuk masuk syurga. Ada lagi penjelasan yang lain, bahwasanya nama Allah itu banyak. Yang 99 itu adalah yang wajib untuk diketahui. Sama dengan Rasul. Rasul itu banyak, tetapi yang disebutkan di dalam Al-Quran 25, yang 25 itu yang wajib untuk diketahui. Nama Allah itu banyak,
Kemudian disebutkan 99. Yang 99 itu adalah yang wajib untuk diketahui. Jangan sampai tak tahu. Tak tahu nama Allah 99 berarti tidak mengenal Allah. Walillahil asmaul husna, dan hanya milik Allah lah al asmaul husna fad'uuhu biha, maka serulah Allah dengan nama-nama tersebut. Jadi silakan ya Rahmanu ya Rahim, boleh. Ya Malik ya Kudus, ya Salam ya Muhaimin, ya Aziz ya Jabbar, silakan. Ada lagi yang melakukannya dengan mengurutkan yang 99. Huwallahur Rahmanur Rahimul Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbirul Khaliqul, sampailah ke 99. Ada hafal? Tak hafal. Ini peluang mau masuk surga. Masa lagu-lagu hafal kemudian Asmaul Husna tak hafal? Dan milik Allah lah al Asmaul Husna, maka serulah Allah dengan menyebut nama-namanya. Kemudian ada juga di antara manusia rupanya menyebut nama Allah juga, tapi menyimpangkannya dari kebenaran. Tinggalkan mereka itu. Wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ih, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran di dalam menyebut nama-nama Allah. Ini maksudnya apa ini? Maksudnya kafir Quraisy dahulu juga memakai nama Allah tetapi menyimpangkannya, tetapi dipakaikan bukan kepada Allah, kepada berhala. Umpamanya Allah, nama Allah itu diganti menjadi Allata. Allah itu Allata, dipakaikan kepada berhala. Al-Aziz, nama Allah Al-Aziz, tetapi disimpangkan menjadi Uzza, letakkan kepada nama berhala. Ada Allata, Al-Uzza, Al-Manata. Manata itu dari Al-Mannan. Al-Mannan yang banyak memberi. Nama Allah Al-Mannan, tapi diganti menjadi Manata, dipakaikan kepada berhala. Bermakna mereka telah menyimpangkan nama Allah dan meletakkannya kepada selain Allah. Maka tinggalkan orang-orang musyrik itu. Wadharul ladzina yulhiduna fi asma'i, dan tinggalkan orang-orang yang menyimpangkan nama Allah itu. Ada lagi sekarang ini, ada bersama kita sekarang ini, di tengah-tengah kita juga ada, yaitu dengan mengatakan Tuhan Bapa. Apa ada Tuhan Bapa? Tak ada Tuhan Bapa. Tuhan Bapa tak ada, Tuhan Anak tak ada. Apa sebab? Sebab Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Mudah-mudahan kita ini akan dilindungi oleh Tuhan Bapa yang di surga. Bagaimana ini? Ini telah menyimpangkan nama Allah. Yulhiduna dari kata lahat, lahat, lubang lahat, liang lahat. Apa mana lahat? Biasanya kalau kita meletakkan mayat di dalam kubur, kubur itu digali lubangnya, kemudian nanti dibuat lahat lagi. Lahat itu bukanlah lubang yang ke bawah itu, tidak, tapi lubang yang berada di samping. Jadi dia menyamping. Jadi yulhiduna itu menyimpang karena dia jadi ke samping. Lain yang dimaksudkan oleh nama Allah itu, lain pula yang difahami, menyimpang dari yang sebenarnya. Hanya dari kata perkataan lahat. Yulhiduna, menyimpang, seperti menyimpangnya liang lahat dari lubang kuburan itu. Yulhiduna fi asma'ih, mereka itu menyimpang dari kebenaran di dalam menyebut nama Allah. Ada lagi kepercayaan manusia menyebut Allah pencipta itu Brahmana, Allah perusak itu
Siva. Allah pemelihara itu Wisnu. Jadi Allah sesama Allah itu berkelahi. Yang satu Allah mencipta, yang satu Allah itu merusak, yang satu Allah itu memelihara. Ini menyimpangkan nama Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh menyebut Allah dengan nama selain yang Allah telah sebutkan di dalam wahyu-wahyunya, baik dari Al-Quran ataupun hadis Rasulullah. Ini hakikat atau nilai hidup yang sebenarnya. Ini akan menentukan selamat tidaknya kita di dunia ini. Yang menentukan selamat itu ini. Banyak harta, kurang harta, bukan itu yang menentukan selamat. Yang menentukan selamat itu adalah akidah itu benar atau tidak, kepercayaan itu benar atau tidak. Karena hidup ini adalah mengabdi, beribadah, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ujung ayat, sayujzauna ma kanu ya'malun, mereka akan diberikan pembalasan terhadap apa-apa yang mereka kerjakan itu. Ayat ini adalah ayat ancaman terhadap orang-orang yang menyimpangkan nama-nama Allah. Mereka adalah kelompok yang menolak kebenaran. Kebenaran mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kebenaran. Tapi kalau menyekutukan Allah, itu adalah kesesatan. Ayat berikutnya tentang kelompok yang menerima kebenaran, yang mengikuti kebenaran. Wa mimman khalaqna ummatun yahduna bil haqq, dan di antara manusia ada orang-orang yang kami telah ciptakan, yang mana mereka itu adalah suatu umat yang memberi petunjuk dengan kebenaran. Sebelum ini dan di ayat yang keberapa sebelum ini kita sedangkan tentang Allah telah menciptakan kebanyakan dari jin dan manusia untuk dimasukkan ke dalam neraka. Ayat 179. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan untuk neraka jahanam itu kebanyakan dari jin dan manusia. Sekarang pula Allah menyebutkan, dan di antara manusia itu ada yang telah kami ciptakan untuk dimasukkan ke dalam surga. Siapa mereka itu? Umat. Jadi Allah menyebut yang masuk ke dalam surga itu umat. Kalau disebut umat bermakna mereka itu satu kesatuan. Semua mereka itu satu akidah. Karena umat disebut umat kalau ada kesamaan di antara mereka. Umat Islam yang menyamakan mereka itu adalah agama Islam. Umat satu kesatuan akidahnya. Umat satu kesatuan syariatnya. Umat satu kesatuan kepemimpinannya. Kalau umat Rasulullah di bawah kepemimpinan siapa? Kepemimpinan Rasulullah. Mereka itu yahduna bil haq. Mereka itu memberi petunjuk kepada orang lain, menunjuki orang lain bil haq, dengan kebenaran. Kalau menunjuki orang lain dengan kebenaran, berarti mereka telah memiliki kebenaran, telah menerima kebenaran, telah berjalan di atas kebenaran. Sudah. Tapi mereka tidak cukup menerima dan mengikuti kebenaran saja pada diri mereka, tapi mereka ingin orang lain juga mengikuti kebenaran. Berarti umat yang dimaksudkan adalah umat dakwah, bukan umat yang berjalan sendiri-sendiri. Tidak, umat yang membawa orang lain supaya manusia itu selamat. Maka umat Islam itu adalah umat yang memberikan keselamatan atas orang lain bagi siapa yang mau diselamatkan. Aslim taslam, itu surat Nabi itu kepada raja-raja. Wahai raja, aslim, berserah dirilah kamu, masuk Islam. Taslam, niscaya kamu akan selamat. Assalamu ala manittaba'al huda, keselamatan bagi siapa yang mengikuti petunjuk. Itu juga tulisan yang disampaikan oleh Rasulullah kepada raja-raja. Jadi Rasulullah menulis surat kepada raja.
Ada kita buat sekarang ini, menulis surat kepada raja, presiden, perdana menteri, negara-negara kafir. Ada buat? Tak ada. Atau malah mengucapkan selamat Natal pula kepada mereka. Oh, ini tidak ada menunjuki orang lain dengan kebenaran, malah menetapkan kesesatan yang dipercaya oleh orang lain pula. Itu bukan umat dakwah itu. Umat dakwah adalah umat yang menyampaikan kebaikan kepada orang lain, membimbing orang lain dengan kebaikan, dengan kebenaran. Ummatun yahduna bil haq, umat yang menunjuki orang lain dengan kebenaran, wa bihi ya'dilun, dan dengan kebenaran itu ya'dilun, dengan kebenaran itu mereka berlaku adil. Umat Islam itu mesti adil. Bukan adil hanya terhadap umat Islam, tapi juga berlaku adil kepada siapa saja. Orang kafir pun kalau memang benar, dibenarkan. Pamannya terjadi perselisihan, perkelahian antara orang beriman dengan orang kafir. Kemudian umat Islam, qadinya, hakimnya, karena beragama Islam, maka hendaklah dia menetapkan hukum itu dengan adil. Yang benar dibenarkan, yang salah disalahkan. Itu berlaku adil. Hukum bunuh, jangan ditangguh-tangguh. Siapa yang salah, tetapkan kesalahan itu ke atasnya, beri hukuman yang setimpal sesuai dengan kesalahannya. Itu berlaku adil. Jangan yang benar ditangkap, yang salah pula dilepaskan. Itu namanya tidak berlaku adil. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya dengan tepat, sesuai dengan ilmu yang telah dimiliki dan akan mendatangkan manfaat. Jadi berlaku adil itu bukan hanya di pengadilan saja, tapi berlaku adil juga dalam pergaulan, berlaku adil dalam keluarga. Apalagi kalau punya istri 2, 3 dan 4, mesti berlaku adil. Punya anak umpamanya ramai, berlaku adil. Sebagaimana yang diperlakukan si Alung yang paling tua, begitu juga lah yang diperlakukan si bungsu yang paling kecil. Adil, tidak ada pilih kasih. Adil dalam berkeluarga, adil dalam berkata-kata. Ada kalanya menyampaikan perkataan itu panjang, ada kalanya menyampaikan perkataan itu pendek. Ada kalanya tak perlu berbicara, mesti adil. Maka adil itu meletakkan sesuatu tepat pada tempatnya. Kapan baru bisa berlaku adil? Apabila memiliki ilmu. Dan satu lagi, mengamalkan ilmu itu berdasarkan keimanan kepada Allah. Karena setiap apa yang dibuat akan dipertanggungjawabkan. Maka kalau tidak ada iman dalam hati, maka susah untuk berlaku adil, dan tidak akan mungkin berlaku adil karena ada kepentingan dan keinginan hawa nafsu. Itu adalah penghuni surga, dan di antara orang-orang yang telah kami ciptakan ada yang akan dimasukkan ke dalam surga, yaitu umat yang menunjuki orang lain dengan kebenaran dan dengan kebenaran itu berlaku adil. Kemudian ayat berikutnya kembali Allah menerangkan tentang kelompok yang menolak kebenaran, yang mendustakan ayat-ayat Allah. Walladzina kadzdzabu biayatina, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sudah kita terangkan tadi, ayat Allah ada 2. Ada ayat berupa alam semesta ini, ada ayat Allah berupa tulisan yang sekarang ini sudah tertulis, yaitu berupa mushaf. Silakan baca ayat-ayat Allah. Pasti setiap ayat Allah menerangkan tentang kebenaran, tentang Allah sebagai pencipta alam semesta, tentang Allah sebagai pengatur alam semesta, tentang Allah sebagai pemelihara alam semesta. Maka apabila telah mengenali Allah, perakui Allah, persaksikan Allah, asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian apabila sudah mempersaksikan Allah, persaksikan pula Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah, karena Allah telah memilih Nabi Muhammad sebagai Rasulnya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu namanya membenarkan kebenaran, membenarkan ayat-ayat Allah. Tapi yang dimasukkan dalam ayat ini adalah yang
kelompok sebaliknya, walladzina kadzdzabu biayatina, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Padahal ayat-ayat kami jelas menerangkan tentang kebenaran, tapi tetap juga mendustakan ayat-ayat kami. Sanastadrijuhum, kami akan memberikan tangguh kepada mereka itu secara berangsur-angsur untuk menuju kebinasaan. Nastadrijuhum itu maknanya berangsur-angsur dibawa kepada kebinasaan. Tapi ketika berangsur-angsur dibawa kebinasaan, bukannya dengan siksaan, kemudian nanti siksaan yang besar yang membinasakan, tidak. Tetapi diberikan pemberian yang pada akhirnya kebinasaan. Kalau siksaan bermakna menjalani siksaan, kemudian ujungnya siksaan yang besar. Tetapi maksud dari sanastadrijuhum adalah akhirnya adalah kebinasaan yang besar, tetapi diberikan pemberian. Badannya sehat, harta bendanya bertambah, kedudukannya tinggi, pengikutnya ramai, kekuasaannya luas, semakin banyak orang yang memujinya, dan dia senang. Akhirnya dia lupa sebenarnya semua itu adalah rencana Allah untuk membinasakannya. Karena biasanya orang ketika diberi pemberian sementara dia dalam kesesatan, maka dia akan mengatakan, oh rupanya kesesatan yang saya pilih ini tak ada masalah apa, tak ada apa-apa ini. Coba lihat, badan saya sehat juga, keluarga saya tak ada masalah. Bahkan saya lihat orang yang banyak sholat itu yang sakit-sakit badannya. Orang yang taat kepada Allah malah susah hidupnya. Sementara kami meninggalkan agama malah senang hidup kami. Maka tak ada masalah apa-apa ini dengan meninggalkan agama. Itu namanya nastadrijuhum. Allah beri pemberian sehingga membuat mereka lalai, tak tahu bahwasanya Allah telah membuat rencana untuk membinasakan. Akhirnya Allah binasakan min haitsu la ya'lamun, dengan cara mereka tidak mengetahuinya. Tiba-tiba jatuh terhenyak. Kalau jatuh terhenyak itu bagaimana itu? Seperti apa biasanya jatuh terhenyak? Kata orang kita ini jatuh tapai. Tak bisa tegak lagi kalau jatuh tapai. Kalau orang umpamanya mau duduk, dia menyangka di belakangnya itu ada kursi, rupanya tak ada kursi. Dia menyangka ada, kemudian dia pun mau duduk, rupanya dia jatuh terhenyak di lantai karena tak ada kursi. Bagaimana jatuhnya itu? Berbeda dengan orang yang jatuh, dia mau letakkan badannya di kursi, ada kursi di belakang, tapi terjatuh. Nah, jatuhnya itu tidak seperti yang pertama tadi. Mana yang lebih parah jatuhnya? Yang pertama itu namanya jatuh terhenyak namanya. Ayat ini menerangkan bahwasanya mereka itu akan dibinasakan tanpa mereka mengetahui mereka itu dibinasakan. Fir'aun itu tahu bahwasanya dia akan dibinasakan dengan ditenggelamkan dalam laut. Kalau tahulah dia akan ditenggelamkan dalam laut, tak mau dia menyeberang laut itu. Tak tahu dia akan ditenggelamkan di dalam laut. Begitulah Allah membuat rencana. Maka pelajaran yang sangat berharga, jangan terpedaya. Karena banyak yang terpedaya. Ustadz, banyak kawan-kawan saya itu enggak sholat tapi berhasil dalam bisnisnya. Kalau begitu saya tak sholat juga boleh, Ustadz? Ini orang tak faham ini ayat ini. Walladzina kadzdzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami berikan pemberian kepada mereka secara berangsur-angsur. Mereka itu dibawa kepada kebinasaan dengan cara mereka tidak mengetahuinya. Tanpa sadar mereka sudah binasa. Dan kebinasaan ketika itu kebinasaan yang dahsyat, karena mereka tidak bersiap sedia untuk kebinasaan tersebut.
Wa umli lahum inna kaidi matin. Dan umli lahum, dan aku beri tangguh kepada mereka itu. Jadi apabila ada orang yang mendustakan kebenaran, bukannya Allah langsung menyiksa, mengazab, tidak, diberi tangguh. Kadang-kadang umurnya dipanjangkan lagi. Orang baik-baik umurnya pendek, orang yang jahat itu umurnya panjang. Sehingga ada yang bertanya, Ustaz, mengapa orang yang jahat itu panjang-panjang umurnya, sementara orang yang baik-baik pendek-pendek umurnya? Maka kita katakan, boleh jadi Allah memberi tangguh kepada mereka. Sebenarnya penangguhan itu adalah untuk menanti mereka bertaubat atau tidak. Tapi tak juga kunjung bertaubat, maka inna kaidi matin. Sesungguhnya rencanaku itu adalah teguh, kuat. Maknanya tidak akan mungkin dapat dihalang oleh siapapun. Silakan manusia itu dengan kuasa yang ada padanya, tetapi sehebat apapun ia berkuasa untuk menghalang rencana Allah akan tetap berlaku, sebab rencana Allah itu teguh, kuat, tidak ada siapa yang bisa menghalangnya. Jangankan menolaknya, menghalang saja tak mampu, apalagi menolak untuk berlaku. Berarti manusia berada di dalam kekuasaan Allah, maka berhati-hatilah, jangan sampai mendustakan ayat-ayat Allah, jangan sampai mendustakan kebenaran. Terima kebenaran, ikuti kebenaran, sampaikan kebenaran kepada orang lain. Dengan kebenaran itu berlaku adillah, insya Allah akan dimasukkan ke dalam syurga. Hidup ini sebenarnya adalah untuk akhirat, karena semua kita akan mati, sampai masanya akan dikembalikan kepada Allah dan akan ditempatkan di tempat yang abadi. Dan dua tempat yang abadi di akhirat kelak, yaitu satu syurga dan satu lagi neraka. Orang yang bijaksana tidaklah bekerja untuk yang sementara. Orang yang arif dan bijaksana adalah yang bekerja untuk yang kekal dan abadi. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya, insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.